Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik, karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri,
Terdapat kul, di mana kul merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam kul? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan mendeklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita persatukan hati di dalam doa. Syakala barata kala barata kala basyiki la barata kala bu. Hura barata kala barata kala barata kala basyiki la barata kala basyiki la barata kala basyiki. Shiki la barata kala basyakala barata kala barata kala bu. Hura barata kala basyiki la barata kala basyiki. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bisa hadir Tuhan di rumah-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan yang hadir Tuhan di tempat ini, ataupun Tuhan teman-teman kami Tuhan yang melakukan Tuhan ibadah online ya Bapa. Kiranya Engkau Allah yang ikut campur tangan Tuhan di dalam ibadah kami, sehingga kami bisa menikmati Tuhan hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami yang sakit Engkau akan sembuhkan Tuhan oleh darah Yesus. Kami yang berbeban berat Tuhan, yang memiliki pergumulan hidup, kami percaya Engkau akan mengirimkan Tuhan penolong-Mu Tuhan bagi setiap kami. Engkau akan melepaskan kami, Engkau akan bebaskan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau membawa Tuhan setiap kami Tuhan untuk memasuki Tuhan di bulan Februari ini ya Bapa. Bukan karena hebat dan gagah kami Tuhan, karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Aba, pakai hidup kami Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa mengalami Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Tuhan di dalam hidup kami. Kami bisa membawa jiwa-jiwa itu Tuhan datang ke hadapan-Mu Tuhan.
Sehingga Tuhan, pada saat Engkau datang Tuhan menjemput kami Tuhan, kami bisa mempersembahkan Tuhan mahkota itu Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Aba, inilah Tuhan setiap kami yang rindu Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau. Biarlah Engkau Tuhan mengajari setiap kami untuk buka hati untuk Engkau, sehingga Engkau tinggal di dalam hati kami dan kami tinggal di dalam Engkau ya Bapa. Beracaralah Tuhan di tengah-tengah kami, dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ku selami dalamnya kasih-Mu, dengan darah-Mu Kau mengasihiku. Kau buktikan kasih-Mu, korbankan hidup-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Tak dapat ku selami dalamnya kasih-Mu, dengan darah-Mu Kau mengasihiku. Kau buktikan kasih-Mu, korbankan hidup-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku. Tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidupku, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Tak dapat ku selami dalamnya kasih-Mu, dengan darah-Mu Kau mengasihiku. Kau buktikan kasih-Mu, korbankan hidup-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku. Tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidupku, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah. Kau mati bagiku. Kau mati bagiku dan tebus dosaku. Tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidupku, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah. Kau mati bagiku. Kau mati bagiku dan tebus dosaku. Tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidupku, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. Engkau Maha Kekasih.
tak dapat ku balas. Kebaikanmu kau berikan hidupmu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah. Kau mati bagiku, Kau mati bagiku dan tebus dosaku, tak dapat ku balas. Kebaikanmu kau berikan hidupmu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembahmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. mari kita menyembah Dia. Shakalalala barata kala barata kala baba shikilalala barata kala bus. Lawat kami Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Shikila barata kala barata kala barata kala baba baba shakala barata kala bu. Shakala baba baba barata kala baba baba barata kala barata kala baba. Shikila la barata kala barata kala baba. Shikila la barata kala baba. Angkatlah kita, mata kita berserah kepada Tuhan sepenuhnya, berharap sama Dia yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kita. Uralala barata kala barata kala baba.
menyembahmu, yang ku nambah hanya kemuliaanmu, yang ku nambah, yang ku nambah hanya kemuliaanmu, yang ku nambah, yang ku nambah hanya kemuliaanmu. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kau membawa kami masuk Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan lebih dan lebih lagi Tuhan Kau membawa setiap kami Tuhan. Ini saatnya kami akan meloncat, memuji, bersorak untuk meninggikan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau kirimkan Tuhan malaikat pemuji penyembah-Mu bersama-sama dengan kami untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita, luar biasa. Saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Katakan sama kanan kirinya, Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Ayo kita sama-sama tepuk tangan. Sukan nama Yesus, 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 maju nyatakan kuasanya. Tiba buah iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya.
Kita akan mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita persatukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, keberkati Tuhan setiap kami. Terima kasih, perlindungan-Mu sempurna menyertai setiap kami. Ini waktunya kami akan memberi. Biarlah setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau kembalikan 100 kali lipat. Baik setiap umat-umat-Mu akan kembalikan Tuhan kesepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Engkau Allah yang memberkati setiap mereka. Bila setiap kami yang akan memberi, Engkau memberikan Tuhan sukacita yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Mu menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan Tuhan menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku
hadir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber di dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah menara, Kau menara dan perisai di hidupku. Yaralama Shakaraba Shande, Haleluya, Himaste Kinana Mashando, Yararaba Stikina Mashema. Oh Yesus, terima kasih Yesus, Engkau baik Yesus.
Yesus, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhanku, ya Allahku, ya Rajaku, ya Bapakku. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu, Abah. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh berada di rumah-Mu. Kami tahu kekuatan, kesehatan, kehausan, kerinduan Kau berikan di hati kami, supaya kami diberkati lebih lagi oleh-Mu. Roh Kudus, urapi kami pribadi. Beracaralah sebebas-bebas. Berikan kami tuntunan, pewahyuan, nasihat yang baru, sehingga hidup kami semua diperbaharui. Bapa dalam surga, urapi juga bibir mulut hamba yang akan memperkatakan isi hati. Biarlah perkataan kebenaran firman Tuhan disampaikan pada hari ini dan membawa damai sejahtera buat kami semua. Kami percaya bahwa kami sedang dipersiapkan untuk menjadi 5 gadis bijak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Abah, kami siap duduk di dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, pemusik boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, amin. Puji Tuhan. Ya. Saya tadi terkejut juga ketika saya perhatikan Voice of Pentecost. Ada 2 yang harus kita lakukan sama seperti Yesus yang menjadi toladan dalam perbuatan. Yang pertama adalah buka hati. Ya. Tadi kita lihat bahwa kita harus membuka diri kita, membuka hati kita untuk dipenuhi Roh Kudus, biar Roh Kudus yang memimpin kita. Dan itu sudah kita bahas minggu kemarin. Menjadi indah dan memberkati. Harus buka hati, salah satu syarat. Yang kedua adalah mengambil bagian dalam komunitas tadi katanya. Dan hari ini ada salah satu poin khotbah di situ bahwa kita harus mengambil bagian dalam komunitas. Jadi saya percaya bahwa firman Tuhan yang sudah dipersiapkan Roh Kudus untuk dibagikan pada hari ini adalah firman Tuhan yang hidup. Saya percaya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dan saya percaya bahwa hari ini kita akan dapat roti kehidupan yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Oke. Pemerintah mencanangkan tentang vaksinasi. Karena kemarin saya lihat di berita, sekarang korban COVID, penambahan pasien COVID per hari untuk Indonesia sudah belasan ribu. Per hari ya, per hari sudah belasan ribu. Yang meninggal karena COVID itu kisarannya se-Indonesia per hari 200-300 orang. Saya waktu itu beberapa waktu yang lalu, saya bilang sama teman-teman saya, aneh juga ya salah satu syarat untuk menerima vaksin, salah satunya adalah belum pernah terkena COVID. Artinya yang sudah terkena COVID, sudah pernah terkena COVID, tidak bisa menerima vaksin. Itu pertanyaan besar. Beberapa bulan yang lalu, satu saat saya mendengarkan satu tuntunan Roh Kudus yang harus saya uji. Saya mendapat tuntunan bahwa jenis COVID ini sama seperti kurang lebihnya penyakit cacar. Kalau sudah kena satu kali, gitu ya, gak akan kena cacar lagi gitu. Artinya menurut pengertian saya yang bukan dokter gitu ya. Berarti ketika kita kena cacar, ada imunitas tubuh yang diperbaharui sehingga lebih kuat lagi terhadap cacar ke depannya. Mungkin COVID seperti itu. Gitu ya. Jadi ketika seseorang terkena COVID, 2 nih. Bisa jadi kuat atau bisa jadi lewat gitu ya. Kalau kuat ya kuat gitu ya, kalau lewat ya lewat. Tapi terlepas daripada itu, pemerintah bilang kita harus ikut vaksin, harus divaksinasi. Dan kemarin Pak Niko dalam MDPJ hari Sabtu kemarin memperkatakan bahwa beliau siap untuk divaksin.
Artinya kalau pemimpin sudah siap untuk divaksin, kita yang dipimpin harus ikut pemimpin. Yang mengerti katakan yes. Nah, pemerintah bilang kalau vaksin ini dikasihnya gratis. Tapi dengan syarat WNI, warga negara Indonesia. Nah, salah satu pembuktian bahwa kita adalah WNI, kita harus menunjukkan IKTP. Kita harus punya IKTP bahwa kita warga negara Indonesia. Jadi kalau WNA harus bayar, kalau WNI free of charge, mienfee gitu ya, gratis. Nah, dengan KTP itu menunjukkan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Tapi pertanyaannya sekarang sebagai orang percaya, identitas apa yang bisa menunjukkan kita sebagai warga negara surga? Apakah dengan melihat KTP, agamanya Kristen, oh ini pasti calon penduduk sorgawi. Saya kira identitas KTP tidak bisa menunjukkan bahwa kita adalah ahli waris dari kerajaan surga. Tapi ada kriteria-kriteria yang akan kita pelajari hari ini menunjukkan bahwa nama kita tercatat di sorga. Oleh sebab itu tema khotbah hari ini adalah identitas iman. Kita akan buka Alkitab kita buka dari Matius 14 ayat 22. Jadi biasanya saya bawakan khotbah ini dari versinya Yohanes. Tapi hari ini kita bawakan dari versinya Matius dan Markus. Dua saksi yang hidup pada saat itu, yang menulis kitab ini dan ada dalam kejadian tersebut. Ya, salah satunya Matius dan kita nanti akan kupas Markus. Ada perbedaan pandangan. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Identitas iman memiliki beberapa kriteria yang ketika kita melihat orang-orang ini mempunyai kriteria-kriteria tersebut, kita bisa tahu bahwa orang ini adalah orang percaya. Dan saya percaya orang yang mempunyai identitas iman yang jelas, pasti statusnya di surga juga jelas. Oleh sebab itu, dari perkataan satu ayat ini, kita bisa melihat bahwa ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya segera berangkat. Ada ketaatan. Salah satu kriteria identitas iman orang percaya adalah memiliki ketaatan. Ya, itu yang pertama. Mereka tidak adu argumen dengan pemimpinnya, dengan Yesus. Mereka tidak mengajak Yesus untuk ikut, gitu ya. Tuhan Yesus, kenapa kamu nggak ikut? Ayo dong ikut, gitu, enggak ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya dalam kejadian ini langsung taat naik perahu dan berangkat mendahului Yesus. Seorang murid yang baik mempunyai identitas iman yang baik, yaitu ketaatan tanpa alasan. Itu penting sekali. Itu yang pertama. Dan di ayat selanjutnya, di ayat 23, identitas iman yang berikut dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ya. Dan ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kata-kata seorang diri sendirian ada pengulangan kata, berarti penting. Ini menunjukkan bahwa Yesus ingin mengajarkan kepada kita melalui ayat ini, identitas iman orang percaya yang berikutnya adalah memiliki keintiman pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Ya. Kalau tadi ketaatan, yang kedua Yesus ingin mengajarkan kita bahwa sebagai orang percaya, identitas iman orang percaya adalah mempunyai hubungan dekat pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Karena dikatakan Yesus seorang diri, dia sendirian. Kemarin ada pertanyaan juga ya dari seorang mahasiswi saya bertanya, kenapa kita harus ke gereja? Gitu ya. Melihat kondisi pandemi kayak gini, kenapa kita harus ke gereja? Jadi akhirnya saya jadikan tugas mahasiswa-mahasiswi S2 saya untuk mengerjakan jawabannya berdasarkan ayat firman.
Salah satu jawaban dari mahasiswi saya yang S2, dia bilang begini, sebenarnya beribadah itu tidak perlu ke gereja. Ini jawaban seorang yang sekolah teologi ya, jadi bukan orang awam. Tidak perlu ke gereja, tapi yang terpenting adalah hubungan pribadi lepas pribadi dengan Yesus. Tapi itu nanti saya patahkan ya. Nanti saya patahkan. Tadi kan saya bilang sehubungan dengan pandemi, nanti saya patahkan. Ya puji Tuhan akhirnya ketika kita berdiskusi, saya percaya terjadi pertobatan gitu. Karena kalau berbicara hubungan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan, betul, tidak perlu di gereja. Tapi kekristenan bukan hanya berbicara hubungan vertikal. Kekristenan bukan hanya berbicara tentang hubungan saya dengan Bapa di surga. Kekristenan juga berbicara antara hubungan kita dengan sesama. Ya. Jadi tidak bisa mengatakan, oh kalau saya sekarang ikutin kata-kata yang dikatakan beberapa hamba Tuhan tentang persembunyian, terus disalahartikan untuk bersembunyi. Saya rasa itu perlu berdoa lagi deh, minta tolong sama Roh Kudus dikasih hikmat. Karena ketika kita ikut seminar-seminar dari pusat, kita juga dijelaskan tentang arti persembunyian itu. Karena percuma kita bersembunyi kalau bukan pada tempatnya. Nanti kita akan jelaskan, melalui firman ini kita akan belajar. Makanya kemarin waktu saya mengajar di Pasca Sarjana, calon-calon master teologi, saya jabarkan gitu, jangan comot-comot Alkitab sepotong-sepotong, bahaya. Ya. Apalagi yang tidak sekolah teologi, main cabut sini, cabut sana, terus khotbah gitu. Kemarin juga sudah disinggung sama gembala sidang kita, orang yang khotbah tapi tidak melakukan firman, itu pendusta loh. Itu bukan orang yang berintegritas. Jangan coba-coba khotbah, tetapi khotbah itu tidak dilakukan, malu nanti. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pastikan kita adalah pelaku firman. Ya. Jangan sampai nanti kita punya bidat sendiri, kita punya aliran sendiri. Di sini berbicara tentang keintiman hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tapi belum kepada sesama. Ya, jadi kekristenan ada dua arah ya, bukan satu arah. Jangan kita bilang, oh saya dekat sama Tuhan, saya bisa ibadah sendiri di rumah, saya bisa sendirian di kamar, saya bisa di bawah pohon durian, siapa tahu sambil baca Alkitab, tiba-tiba duriannya jatuh, saya bisa makan durian, saya bisa sambil mancing di bawah jembatan 4 Barelang, saya juga bisa ikut ibadah online, Pak. Karena ini pandemi. Nanti kita akan patahkan dengan firman Tuhan. Karena kemarin juga kami ada perdebatan di perkuliahan, dan puji Tuhan akhirnya bertobat semua. Kita akan buka firman. Saya tidak mau menyampaikan isi hati manusia, saya ingin menyampaikan isi hati Tuhan menjelang kedatangan yang sudah dekat. Terserah persepsi kalian, tapi saya sarankan kalau boleh saya sebagai Bapak Rohani menasehati, minta pertolongan Roh Kudus untuk dijelaskan. Saya mungkin punya keterbatasan sebagai manusia, tapi saya percaya Roh Kudus itu roh yang sempurna. Jadi tanya sama Tuhan. Ya, lanjut ayat berikutnya. 14 ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saya mau katakan begini, saya kena teguran juga. Sebenarnya saya beberapa hari ini saya sedih. Dari beberapa minggu sebenarnya saya sedang bersedih karena melihat perkembangan jemaat. Sedih sekali saya. Saya bilang, Tuhan, kalau memang saya punya salah, tunjukkan salah saya minta maaf. Tapi puji Tuhan kemarin Pak Niko ngomong sama saya melalui MDPJ, saya dapat jawaban yang sepenuhnya. Saya mengerti apa yang harus saya hadapi dan apa yang harus saya responi. Dalam hal ini murid-murid Yesus taat. Tetapi ketika dia taat melakukan perintah daripada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Mereka masuk dalam kondisi badai. Mereka masuk dalam kondisi yang menakutkan. Mereka masuk dalam kondisi seakan-akan mereka mau ditenggelamkan. Mereka mau binasa. Mereka masuk dalam pergumulan-pergumulan. Bukankah banyak dari kita sebagai murid-murid Yesus yang ketika kita taat melakukan firman-Nya,
Yang kita harapkan kita masuk dalam kemenangan, yang kita harapkan kita masuk dalam kemegahan, yang kita harapkan kita masuk dalam kemasyuran, yang kita harapkan kita masuk dalam kehormatan, tetapi ternyata kita masuk dalam gelombang badai. Banyak dari kita ketika kita melakukan firman Tuhan, tiba-tiba diperlihatkan hal yang sebaliknya tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita harapkan. Hal-hal buruk yang terjadi. Ketika kita taat melakukan firman Tuhan, ada hal-hal buruk yang terjadi. Ketika kita belajar untuk mengembalikan persepuluhan, tiba-tiba ada kejadian yang harus kita keluarkan uang dengan banyak. Pada saat kita taat harus ke gereja, tiba-tiba kita terkena sakit dan kita mulai berpikir, aduh, ternyata saya ke gereja saya kena sakit. Pada saat kita mulai mengasihi sesama, pada saat kita mulai memberkati sesama, tapi ternyata sesama itu malah menjahati kita. Ada hal-hal yang ketika kita mulai melakukan firman Tuhan dan ternyata dibalas dengan hal yang tidak baik. Ketika kita mulai taat melakukan firman Tuhan, ternyata kita masuk dalam kondisi yang membuat kita menangis. Bukankah sama seperti Yesus? Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus memulihkan status sosial banyak orang. Orang kusta yang terbuang, ketika ditahirkan mereka boleh kembali masuk ke dalam kemah Israel. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka lebih memilih Barnabas, perampok itu, daripada Tuhan Yesus. Ini salah satu jawaban firman yang ketika saya sedih, saya melihat orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang saya doakan, orang-orang yang saya tulus benar-benar membantu. Saya tidak pernah memerah susu daripada domba-domba saya. Saya tidak pernah meminta buah daripada benih yang saya tabur di jemaat saya. Tapi saya sedih ketika jemaat-jemaat itu tidak mengasihi gembalanya. Saya nangis terus saat teduh, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, salah saya apa? Tapi di situ Tuhan bilang, nah, kalau aku saja disalib, maka kamu sebagai pengikut aku, maka kamu juga harus siap untuk disalib. Sama seperti murid-murid Yesus. Ketika mereka taat mengikuti perintah Yesus, mereka justru masuk dalam badai. Tetapi dalam hal ini, yang kita harus pelajari identitas iman berikutnya, bahwa mereka mempunyai ketahanan. Mereka tidak patah balik, mereka tidak mendayung untuk kembali lagi ke pantai, tapi mereka lebih pada bertahan. Identitas iman yang berikut memiliki ketahanan. Yang pertama adalah ketaatan, yang kedua keintiman, yang ketiga adalah ketahanan. Ada 3K, 3K yang pertama. Bagaimana dengan identitas iman yang selanjutnya? Kriteria yang selanjutnya yang menunjukkan bahwa kita punya identitas iman percaya. Kita buka ayat selanjutnya, ayat 25, dikatakan begini. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Lanjut. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu! Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, biasanya ini orang Indonesia kalau udah dengar nama-namanya hantu, setan gitu ya, jin, yang tadinya nggak serius, yang tadinya nggak fokus, begitu dengar nama-nama begini langsung fokus. Kenapa? Karena orang Indonesia ini lebih percaya magic, lebih percaya yang bersifat supranatural dibandingkan yang logika. Wah, restoran itu kok rame banget ya. Sampai dari sepeda, motor, mobil ngumpul. Apa sih itu? Jangan-jangan gitu ya. Udah mulai berpikirnya yang supranatural, jangan-jangan gitu. Emang ada yang aneh-aneh gitu. Kebakaran juga gitu. Kok yang ini kebakar, yang ini nggak kebakar? Jangan-jangan gitu ya. Biasa kan kalau orang Indonesia kan begitu ya, pikirannya langsung, waduh, supranatural gitu ya. Nah, ternyata di zaman murid Yesus juga begitu. Murid Yesus juga percaya yang namanya hantu, makanya dia teriak, itu hantu. Nah, kan begitu.
Ini murid Yesus loh, rasul loh, rasul. Tapi terjadi karena takut. Terjadinya karena takut, karena berteriak-teriak ketakutan. Lanjut ya, di ayat berikutnya dikatakan begini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, ego emi, I am. Jangan takut. Ini perkataan ini adalah perkataan waktu Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Aku adalah aku. Aku yang mengutus kamu. Ego emi dalam bahasa Ibrani. Ini aku. Ini perkataan Allah. Dari 3 ayat ini kita belajar, ketika kita masuk dalam badai, ketika awan itu hitam, ketika gelombang itu mulai masuk ke air, masuk ke perahu kita, air masuk ke perahu kita, petir menyambar-nyambar, dalam kegelapan yang luar biasa, maka secara manusia kita takut. Tapi tahukah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ketika seseorang mengalami ketakutan yang luar biasa, yang hyper afraid, takut tetapi terlalu takut. Kalau bahasa kesehatannya dibilang paranoid. Tahu ya paranoid? Super takut. Gitu ya. Lihat kecoa, bukannya teriak, awas kecoa, bukannya lari. Bukan, langsung naik motor pulang. Kejatuhan cecek, gitu ya, karena takut cicak gitu ya. Bukannya, wah cicak-cicak. Langsung, nggak ngomongan seminggu. Kenapa rumah kamu ada cicak? Sudah tahu kamu aku benci cicak. Gitu. Wah, sampai kayak gitu. Paranoid, terlalu takut, super takut. Apa yang terjadi? Orang-orang yang dalam ketakutan yang luar biasa, dia tidak bisa melihat pribadi Yesus. Integritas yang dibicarakan Pak Niko itu berbicara tentang apa yang ada di pikiran, di perkataan harus dilakukan. Termasuk apa yang ada di hati. Identitas iman yang berikut ada 3J. Tadi 3K ya. Ketaatan, keintiman, ketahanan. Sekarang 3J. J yang pertama, jangan takut, kata Tuhan Yesus. Kalau kita terlalu takut dengan logika kita, dengan pengetahuan kita, maka percayalah, pribadi Yesus yang begitu mulia, yang begitu luar biasa, yang adalah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, sumber kepastian kita, sumber berkat kita, akan kita bilang, hantu! Hati-hati. Hati-hati. Kita salah melihat pribadi Yesus sehingga dijadikan pribadi yang menakutkan, yaitu hantu. Ya. Ini bahaya, ini cerita kisah ini bahaya. Kalau kita lihat, nanti ada lagi nih, saya akan sampaikan apa perkataan Roh Kudus untuk menegur kita semua, menasihati kita semua, termasuk saya. Saya bersyukur saya ditegur. Kalau saya bersyukur saya ditegur. Saya nggak tahu kalau yang lain ya. Ada beberapa yang ditegur terus malah ngambek gitu ya. Kalau saya bilang ya mempermalukan diri sendiri sih sebagai orang Kristen yang tanda kutip terlihat dewasa tapi tidak dewasa. Karena harusnya dewasa sih. Kalau kita semua sudah dewasa, kenapa? Karena kita siap untuk diangkat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, kita dewasa semua di sini. Jadi J yang pertama, jangan takut. Katakan kiri kanan, jangan takut. Jangan takut. Ya. Yang kedua, lanjut ayat berikutnya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat selanjutnya. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus adalah salah satu dari 3 murid yang disayang Yesus. Petrus, Yohanes, Yakobus. Dalam kejadian-kejadian yang luar biasa selalu 3 murid ini yang ikut Yesus. Ya. Pribadi yang unik kalau saya lihat dari 2 ayat ini. Dia pertama mengatakan bahwa jikalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Petrus adalah seorang murid yang suka mencobai Tuhan.
kalau itu adalah Engkau, gitu ya. Tuhan, kalau Engkau memang Tuhan yang hidup, berikan hamba-Mu uang. Tuhan, jika Engkau Tuhan yang hidup, pulihkan keluarga hamba. Tuhan, jika memang benar Engkau adalah Tuhan yang benar-benar ada yang harus kami sembah, sembuhkan sakit saya. Jadi ini adalah salah satu karakter murid Yesus, ya, yang mencobai Yesus, tetapi taat. Tahu dari mana, Pak? Coba mundur satu ayat sebelumnya. Dia bilang begini, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dia bukan hanya taat, tapi dia minta izin sama Tuhan. Tuhan, kalau memang itu Engkau, suruhlah aku. Mencobai, tapi terus tunduk kepada Tuhan. Artinya suruhlah aku. Dia minta izin. Dia nggak main jalan, dia nggak terobos sana, nggak terobos sini, nggak ngegas sana, nggak ngegas sini, nggak kayak tingkah laku keledai liar. Nggak begitu dia. Tapi dia bilang suruh aku. Dia minta izin dulu sama Tuhan. Suruh aku datang kepadamu. Ya, lanjut di ayat selanjutnya. Setelah Tuhan mengatakan datanglah, maka Petrus taat. Dalam keraguan-raguannya kalau saya rasa ya, saya percaya dalam keraguan-raguan. Bayangin gimana, dia suruh turun dari kapal, ini air. Tapi dia taat. Sesuatu yang nggak masuk di akal di kepala dia taat. Gitu. Banyak gak orang Kristen yang taat dalam beribadah, taat dalam melakukan firman, tapi sebenarnya secara tidak sadar mencobai Tuhan loh. Dia taat, dalam ibadahnya kita lihat dia taat. Gitu loh, menara doa rajin, ibadah rajin, persekutuan doa rajin. Tetapi dalam kesehari-hariannya terkadang dia mencobai Tuhan sama seperti Petrus. Melalui firman ini, Tuhan ingin menegur saya dan saudara-saudara. Saya juga ditegur sebenarnya. Terkadang saya sampai bendera putih gitu menangani jemaat. Sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi karena saya sudah nggak sanggup lagi, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya serahkan kembali ke dalam tangan-Mu. Kalau memang saya bukan gembala yang cocok untuk membina orang ini, ya silahkan. Dipindahkan ke kandang yang lain, mungkin mendapat gembala yang cocok. Saya bilang begitu. Tapi sebenarnya nggak boleh begitu. Itu sama aja mencobai Tuhan. Karena firman Tuhan bilang begini, aku menanam, Apolos menyiram, yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Itu Paulus yang bilang, Paulus katanya menanam, Apolos menyiram, tapi yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan. Yang memulihkan adalah Tuhan. Bukan bagian saya untuk memulihkan. Bagian saya adalah memberitakan firman, bagian saya adalah untuk menasehati, bagian saya adalah untuk menegur, bagian saya adalah untuk menuntun kita semua untuk masuk dalam kebenaran dan akhirnya diselamatkan. Tapi kan nggak semua orang mau dituntun, nggak semua domba mau dituntun. Nanti bisa baca di Yeskiel. Ada domba yang menyerang gembala. Ya. Ada domba yang menyerang domba dan ada domba yang menyerang gembala. Nanti bisa baca gitu. Jadi saya belajar di situ, saya pikir-pikir, ya sudahlah saya jalankan bagian saya, selebihnya bagian Tuhan. Saya terintimidasi seakan-akan saya gagal. Padahal kegagalan itu bukan karena saya, tapi karena respon daripada jemaat terhadap firman Tuhan. Saya kan hanya menyampaikan firman. Di sini lucu, Petrus taat, tapi mencobai Tuhan. Jangan sampai kita mencobai Tuhan. Jadi identitas iman mempunyai kriteria yang selanjutnya adalah jangan mencobai Tuhan. Kalau J pertama, jangan takut. Yang kedua, jangan mencobai Tuhan. Bagaimana dengan ayat selanjutnya? Dikatakan begini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Lanjut.
Segera Yesus, saya ulang lagi. Segera, katakan segera. Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dalam bahasa aslinya iman yang kecil, little faith. Gitu ya. Saya baru ketemu kata ini di Alkitab. Seluruh Alkitab cuma ini kata little faith. Iman yang kecil. Iman yang kecil. Little faith. Bayangkan ya, sekarang coba pikir baik-baik, renungkan baik-baik. Apakah itu terjadi dalam hidup kita? Petrus sudah mencobai Tuhan, tetapi dia masih ada kebaikan, dia taat sama Tuhan. Tuhan, kalau memang engkau itu, suruhlah aku turun. Dia di perahu, lalu dia turun, di bawahnya air. Ya Bapak Ibu ya, kalau kita bayangin dalam kejadian itu, seakan-akan kita jadi Petrus, di luar perahu itu air. Oke, Tuhan bilang, datanglah. Lalu dia keluar, dia jalan. Memang Alkitab tidak menceritakan berapa jauh dia berjalan. Tapi dia sempat berjalan di atas air. Oke, dia berjalan. Menuju siapa? Menuju Yesus. Oke, dia berjalan di atas air. Ingat Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, ketika dia diperintahkan dia jalan di atas air, sudah beberapa langkah. Ketika dia sudah semakin dekat dengan Yesus, dia rasakan apa? Tiupan angin. Dia rasakan tiupan angin. Nah sekarang ini begitu Bapak Ibu. Ini yang Tuhan ngomong sama saya. Sekarang ini banyak terjadi pergeseran. Shifting. Pergeseran. Pergeseran apa? Kita lihat dari anak sekolah. Sekarang sekolah sudah bukan tatap muka. Mau sekolah murah, sekolah menengah, mau sekolah mahal, mau sekolah eksekutif, tetap masih pakai daring. Yang bedain statusnya, tapi konsep pembelajarannya sama, daring. Isi tugasnya tinggal dimodif dari gurunya. Jadi saya ulang lagi, mau sekolah murah, mau sekolah menengah, mau sekolah mahal, tetap konsepnya belum tatap muka, tapi daring. Ya, secara online. Ada pergeseran. Saya rasa orang pacaran juga sekarang ada pergeseran. Kalau dulu ada wakuncar, waktu kunjung pacar, setiap hari Sabtu datang. Udah gak sabar nunggu hari Sabtu kapan datang. Dulu waktu saya masih muda. Jadi kalau hari Sabtu tuh saya pengen cepet-cepet, wah hari Sabtu nih. Langsung. Tapi sekarang saya rasa mungkin juga daring. Ya. Pakai video call, bilang, I love you babe. Video call. Sayang, aku udah beliin coklat loh buat kamu. Tapi aku simpen dulu ya sampai COVID selesai. Karena kan kita gak boleh ketemuan. Nanti kalau aku membawa penyakit kena kedeket sama orang OTG, aku pelukan sama kamu, tiba-tiba kamu kena penyakit, keluarga kamu kena penyakit, nanti kita pacarnya kan bukan di cara begini, pacarnya digalang. Jangan. Ada pergeseran. Orang yang dulu orang banyak duit sering pergi liburan jalan-jalan. Tapi sekarang banyak orang yang punya duit bukan liburan jalan-jalan, tapi liburannya ke rumah sakit. Ada pergeseran. Tour travel banyak yang tutup. Tapi sekarang rumah sakit dan apotek banyak yang berkembang. Ada pergeseran. Kuburan dulu gak pernah penuh Bapak Ibu. Sekarang kuburan susah. Orang dulu nyari tempat tinggal yang susah. Sekarang nyari tempat tidur yang susah. Bayangin. Jadi saya sarankan tuh furniture coba ciptakan spring bed buat orang mati. Jadi memang sekarang ini ada pergeseran. Begitupun Petrus. Yang tadinya berjalan di atas air. Mujizat gak nih? Banyak gak orang Kristen yang sudah mengalami mujizat berjalan di atas air seperti Petrus? Banyak gak orang Kristen yang sudah menerima mujizat dari Tuhan, kebaikan Tuhan, seperti Petrus yang sudah berjalan di atas air? Banyak gak? Dan sedang menuju kepada Yesus. Bukankah sekarang kita sebagai orang percaya yang sudah pernah menerima mujizat Tuhan Yesus, berjalan di atas air seperti Petrus, dan kita sekarang saat-saat ini sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Bukankah kita saat-saat ini sedang berjalan menuju bertemu dengan Yesus di atas air?
Tetapi ketika dia berjalan, sudah mengalami mujizat, mengalami kebaikan Tuhan, berjalan di atas air, tiba-tiba yang dirasakan adalah tiupan. Dia lupa dengan mujizatnya. Dia lupa sekarang dia berdiri di atas mujizat. Dia berdiri di atas air. Dia sedang mengalami mujizat Tuhan. Dia sedang mengalami kemurahan Tuhan. Dia sedang mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi ketika dirasakan, cari uang kok sekarang susah. Kok banyak orang yang sudah mati. Kuburan sekarang susah. Dia sudah mulai bergeser. Ketika dia mau berjalan ke arah Yesus, dia sudah mulai bergoyang. Apa yang terjadi? Dia tenggelam. Tapi saya tidak katakan Petrus tidak memiliki iman. Yesus mengatakan iman yang kecil, little faith. Petrus memiliki iman tapi imannya kecil. Terbukti dari mana? Ketika dia mulai meragukan kuasa Tuhan. Ketika dia mulai meragukan mujizat Tuhan. Padahal dia berdiri di atas mujizat. Dia sedang berjalan di atas air. Ketika dia tenggelam, dia masih berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ketidakpercayaan tapi masih ada kepercayaan. Makanya dikatakan, jangan bimbang. Ngerti bimbang ya? Bimbang itu kan bukan berarti nggak punya iman ya. Bimbang itu artinya ada keraguan-raguan. Ada iman, ada salib, tapi Yesus mampu nggak ya? Yesus bisa nggak ya? Bimbang. Anak Yesus, gereja, salib, Alkitab bawa. Ya. Tetapi sekalipun dia berada di atas mujizat, dia pernah mengalami mujizat, dia ada dalam mujizat Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Hatinya masih bimbang dan membuat dia tenggelam. Apa yang Yesus lakukan? Segera, perhatikan ya, ketika Tuhan tolonglah aku, segera Yesus menarik tangannya, membangunkan Petrus kembali di atas air. Baru setelah ditolong, dia tegur. Lihat Yesus. Dia nolong dulu, baru ditegur. Bukan ditegur dulu. Ditolong dulu, ditegur. Hai orang yang kurang percaya, ditegur. Hai kamu yang mempunyai iman yang kecil. Jangan bimbang. Mengapa engkau bimbang? Makanya Tuhan bilang, jangan bimbang. Mengapa engkau bimbang? Kenapa engkau bimbang? Kenapa engkau bimbang dengan Yesus? Gitu. Padahal engkau sudah merasakan banyak mujizat. Kenapa engkau masih pertanyakan, Yesus mampukah engkau? Yesus bisakah engkau? Saya bingung loh dengan cerita ini. Saya pikir, ya Tuhan ya, kenapa saya tidak bilang kalian ya, saya tidak tahu kalian. Tapi saya ditegur sama Tuhan. Kenapa saya yang begitu banyak belajar teologi, yang begitu mengerti tentang pribadi Yesus, kenapa saya juga masih bimbang? Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian? Apakah firman ini juga untuk kita semua di sini? Kita terkadang masih bimbang dengan Yesus, padahal kita sudah terima mujizat. Kita ada dalam mujizat. Tahu dari mana Pak kita ada dalam mujizat? Saya kasih tahu sekarang. Seumpama kata kita semua sini dipatahkan nama Tuhan Yesus, kita OTG. Bukankah kita masih dalam mujizat dan perlindungan Tuhan sehingga kita tidak ada satupun yang di sini kegalang? Tidak ada satupun yang kita pergi ke pemakaman. Seumpama katalah. Bukankah itu namanya mujizat perlindungan Tuhan yang sempurna? Tapi kenapa kita masih bimbang? Kenapa kita masih ragu? Kenapa kita masih gak percaya? Makanya di saat-saat ini, ketika Tuhan Yesus sudah semakin dekat, ketika Tuhan mengizinkan kita berjalan di atas mujizatnya, dengan kuasanya, jangan biarkan tiupan gelombang, tiupan badai, membuat iman kita bergeser. Jangan ada pergeseran iman di antara kita.
Jadi J yang selanjutnya, jangan bimbang. Ya. Saya mau tambahkan satu kelewat saya ditegur Roh Kudus tentang tadi masalah ketahanan. Ya. Waktu murid-murid Yesus dalam perahu, mereka diombang-ambingkan dalam badai. Oke, kita buka lagi, saya ditegur, ada yang kelewat, saya harus sampaikan. Matius 14 ayat 24. Matius 14 ayat 24, kita kembali. Ketika murid-muridnya dalam perahu ada badai, ya, mereka tidak patah arah, mereka tidak balik. Ketika kita ikut Yesus, kita jangan patah balik. Kita terus tetap ikut Yesus. Tapi perhatikan di sini, ada satu spiritual task ya, yang diberikan kepada kita. Saya mau tanya sekarang, murid-muridnya dalam perahu diombang-ambingkan badai, itu murid-muridnya itu berarti bentuknya tunggal atau jamak? Banyak. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Murid-muridnya, huruf besar. Berarti dia berada dengan banyak orang percaya atau bukan orang percaya? Orang percaya. Di dalam perahu. Ingat kisah Nuh, Bahtera Nuh? Ketika Nuh dengan orang-orang keluarganya, ada 8 orang dalam bahtera, mungkin saja kena, waktu air bah naik, mungkin saja bahteranya goyang kan? Dengar petir di mana-mana, mungkin dengar tangisan orang, teriakan tolong di luar kapal kan banyak yang tenggelam gitu ya. Tapi mereka sekalipun mereka terombang-ambing, mereka dalam ketakutan, mereka tetap dalam perahu kan? Dalam bahtera maksudnya, tidak keluar bahtera kan? Oke, saya mau jelasin. Ini yang saya bilang. Untuk memiliki ketahanan dibutuhkan keunitian. Sapu lidi, kalau satu batang lidi bisa dipatahin nggak? Ada nggak di sini yang pernah patahin serumpun sapu lidi, satu batang sapu lidi dipatahin? Ada yang kuat? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Firman Tuhan jelas mengatakan ketika kita dalam badai, jangan memisahkan diri dari komunitas. Tapi berunity bersama orang percaya, dengar kata saya, berunity bersama orang percaya di dalam perahu. Apa ini maksud perahu? Gerejanya. Ya, saya tadi main ditegur Roh Kudus. Jadi ada ketahanan dalam keunitian. Jadi yang pertama ada ketaatan, kedua ada keintiman, ketiga ada ketahanan dalam keunitian. J yang pertama, jangan takut. J yang kedua, jangan mencobai Tuhan. J yang ketiga, apa? Jangan bimbang. Yang terakhir, menyembah. Ya, menyembah. Yang ketujuh itu. Kita lanjut ayatnya, Matius 14 ayat 32. Matius 14 ayat 32. Dikatakan begini, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Lanjut ayat berikutnya. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Katakan menyembah dia. Tadi saya katakan saya mau kupas dari Markus dan Matius. Ini ada perbedaan tulisan kitab. Ya, kitab Injil. Ingat, Alkitab tidak pernah salah, Alkitab itu superior, Alkitab itu sempurna. Ya, kita buka kisah paralelnya di tulisan Markus, Markus 6 ayat 52. Ini jadi perdebatan, tapi saya akan jelaskan. Jadi kita bukan jadi Kristen. Ayat 52. Markus 6 ayat 52. Ya. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Nah, penutup dari Markus mengatakan bahwa ketika Yesus, mundur satu ayat. Ayat 51 dulu. Lalu ia naik perahu, mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Lanjut ayat berikutnya, ayat 52 baru dikatakan, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Jadi penutup daripada Markus seakan-akan murid Yesus masih tetap keras kepala, masih bebal, masih belum mengerti. Tapi sedangkan dari penutup kitab Matius dengan kisah yang sama mengatakan mereka menyembah dia. Jadi mana yang benar? Karena Matius dan Markus ada di dalam kapal yang sama. Matius dan Markus ada dalam kejadian yang sama. Mereka adalah saksi hidup yang menulis kitab ini, termasuk Yohanes. Tapi pertanyaannya kenapa Markus bilang ketika dia naik ke perahu, reda, tapi hati mereka tetap degil. Sedangkan tulisan Matius mengatakan ketika dia naik ke perahu, mereka menyembah dia. Engkau adalah anak Allah yang hidup.
Jadi mana yang benar? Lalu mulai dijudge, mulai dihakimi dengan orang-orang yang bukan percaya, yang melihat bahwa Alkitab itu salah. Ya, saya jelaskan. Dikatakan di sini, sebab sesudah peristiwa roti itu, jadi kalau kita ke atas di kitab Markus dan kitab Matius, sebelum kisah badai ini, Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki dan sisa 12 bakul. Jadi satu step di atasnya, baik di kitab Matius maupun Markus, satu step di atasnya peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Makanya Markus menekankan, sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Oke? Jadi setelah peristiwa 5.000 orang itu, hati mereka masih degil, masih keras. Tetapi di kitab Matius dilanjutkan, akhirnya mereka menyembah Dia dan mengakui Engkau adalah anak Allah. Gitu. Ya, jadi harus mengerti ya. Kembali lagi ke Matius 14 ayat 33. Ya, Matius 14 ayat 33. Jadi akhirnya mereka menyadari bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dan mereka menyembah Dia. Identitas iman yang selanjutnya, kita harus menyembah Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Amin. Pemusik, saya undang maju ke depan. Kesimpulan khotbah pada hari ini, Tuhan ingin mengingatkan kita tentang identitas iman kita. Bukan dilihat dari KTP, bukan dilihat dari kakak, bukan dilihat dari baju kekristenan kita, bukan dilihat dari jubah pelayanan kita, ya, tetapi dilihat daripada kriteria identitas iman kita. Yang pertama ketaatan, kedua apa? Keintiman, ketiga ya, ketahanan dalam keunitian, ya. Keempat, jangan takut. Yang kelima, jangan mencobai Tuhan. Yang keenam, jangan bimbang. Beda ya, jangan takut sama jangan bimbang beda. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Dan yang terakhir, menyembah Dia. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kita lebih sungguh-sungguh lagi, kita nyanyikan dari awal. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. benar Tuhan.
tempat persembunyianku. Amin. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari kita sembah Dia. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia mau kita untuk taat. Dia mau kita untuk lebih intim lagi dengan Dia. Dia mau kita bertahan dalam keunitian. Dia mau kita untuk tidak takut. Dia mau kita untuk tidak mencoba itu. Dia mau kita untuk tidak bimbang. Dan bahkan Dia mau kita menyembah Dia. Mari kita sembah. Kami Tuhan, kami tahu bahwa tidak mudah kami berjalan dalam pandemi COVID-19. Banyak hal-hal baru yang kami tidak tahu bagaimana harus menyikapinya. Tapi kami percaya satu hal, kami sama seperti Petrus yang sudah berjalan di atas air, ada dalam mujizat-Mu, ada dalam kuasa-Mu. Kami tidak boleh bimbang, kami tidak boleh merasakan tiupan badai, tapi kami harus tetap fokus kepada Tuhan, karena kami percaya kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Izinkan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus memenuhi setiap hati anak-anak-Mu. Biarlah mereka boleh lebih fokus kepada Tuhan. Mereka boleh dapat tuntunan yang hidup, kekuatan yang hidup, kemampuan yang baru untuk menghadapi pergumulan-pergumulan, badai-badai, sehingga mereka tetap berjalan di atas air. Mereka berjalan di atas air dan bertemu dengan Yesus, menuju kepada Yesus dan bersama dengan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Katakan Engkaulah sumber. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau menara Tuhan. Kau menara dan perisai di hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat firman. Kami boleh belajar lebih lagi untuk menjalankan kriteria identitas iman kami sebagai orang percaya. Ketika kami berjalan sendiri kami tidak mampu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus tetap memimpin jalan kami sehingga kami berjalan sesuai dengan tuntunan Roh, bukan kedagingan kami. Dan kami percaya Bapak-Bapak, Engkau tempatkan kami dalam komunitas yang sehat. Komunitas orang percaya yang saling mendoakan, saling memberkati, saling melengkapi. Oleh sebab itu Tuhan, izinkan kami tetap mengambil bagian dalam komunitas gereja. Dan kami percaya, di dalam keunitian, kami akan keluar sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan-Mu. Kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu melalui firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Bapak. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan lanjutkan dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi orang percaya dan anak-anak yang sudah berusia
12 tahun. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan ingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, kita diingatkan untuk kebaikan Tuhan yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Semua karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu jangan biarkan kasih Tuhan itu berhenti dalam diri kita, tapi kita bagikan buat sesama kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan masuk ke perjamuan kudus. Tetapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, untuk menerima berkat yang terbaik, berkat yang sempurna, kita periksa hati kita. Selesaikan masalah hati kita dulu di hadapan Tuhan. Ketika hati kita bersih, maka percayalah, berkat dari surga yang sempurna akan kita terima. Karena ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kalau ada yang Tuhan ingatkan pada saat ini, mungkin ada kemarahan, kebencian, kekecewaan, kesedihan di hati kita, lepaskan pengampunan. Minta pengampunan kepada Tuhan. Baik untuk orang-orang yang tidak baik sama kita, maupun orang-orang yang kita sakiti. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Yesus, ampuni kami Tuhan. Jangan kau ingat-ingat lagi dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Yesus, ampuni kami Yesus, ampuni kami Aba. Terima kasih, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada yang diam, mari kita mengucap syukur. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhanku, ya Allahku. Terima kasih. Terima kasih.
kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat tubuh yang sehat, berkat jiwa yang kuat, berkat roh yang menyala-nyala, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, serta shalom dari Allah Bapa kita di surga, mulai Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus yang menjemput kita sendiri di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.